Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Said Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Wakil para staf khusus Menteri dan tenaga ahli Wakil Menteri yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah senantiasa sehingga pada hari ini Rabu, Ibu Dr. Hajah Fabia Rafiq SEMM beserta Forkopimda Kabupaten Pekah dalam acara Dialog Pilar-Pilar Sosial Kabupaten dan Kota Pekalongan. Tidak ada dipikirkan ibadah. Kita duduk di sini bersama untuk melayani masyarakat, melayani mereka yang membutuhkan layanan dari jajaran pilar-pilar sosial. Hari ini kita bersama Ibu Bupati ketemu pilar-pilar sosial, kita koordinasi, kita rapikan kerja kita ke depan mengikuti arahan Presiden. Maka saya, Pak Wamen, jajaran Dirjen juga bersama Ibu Bupati, saya ingin kemudian saling mengenal programnya. Ibu Bupati akan dilantik, kemudian kami sudah punya perencanaan, ini harus diintegrasikan. Kita ingin apa yang kita lakukan, pemerintah daerah tahu, Bupati, Wali Kota tahu, Gubernur tahu. Nah, maka di sini ada Kadinsos provinsi, semua nanti bisa sinergi. Tadi yang saya sebut terpadu, terarah, dan juga berkelanjutan. Selama ini terus terang aja masih adalah ego sektoral seperti itu. Nah, dengan adanya Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini menunjukkan komitmen Presiden agar kita memperkuat pemberdayaan. Ya, bansos itu penting, tapi pemberdayaan juga penting. Sehingga ketergantungan terhadap bansos itu akan terus berkurang, masyarakat tadi lebih berdaya dan mandiri. Kita ingin bersama Bupati, Wali Kota semua, tentu dengan para pendamping bisa menggraduasi ya memang keluarga-keluarga yang memang sudah siap untuk mandiri itu secara berkelanjutan, secara sistematis dan direncanakan dengan baik. Itu saja sekarang ini. Terkait tadi usulan dari Bupati Pak terkait PKH yang kurang tepat sasaran Pak. Ya, bukan PKH-nya yang kurang tepat sasarnya. Pertama memang data-datanya kan sedang diperbaiki. Itulah yang juga menjadi atensi Presiden ya. Jadi data yang tidak akurat, data yang tidak tepat sasaran segala macam ini kan sedang diperbaiki, dikonsolidasikan, nanti hanya akan ada satu data. Ya kan udah jelas, sudah berulang-ulang disampaikan, yang urusan bansos itu tidak sama sekali terganggu ya, dan bahkan jika diperlukan Presiden siap menambah, jika diperlukan benar-benar diperlambat, itu menjadi atensi Presiden gitu. Maka itu punya target penurunan kemiskinan yang sangat optimis, jadi sama sekali tidak tambah. Gaji untuk pegawai, untuk honor pendamping segala macam udah disiapkan, itu tidak termasuk bagian yang diefisiensi. Mari kita merenung, khususnya para pendamping PKH. Mari kita merenung apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ada yang pernah jadi pendamping 5 tahun, angkat tangan yang sudah 5 tahun. Yang diakan siapapun Bapak Ibu sekalian. Memang kadang-kadang situasinya keras. Mulai 2014 sampai 2004 hanya penurunannya 2%. Memang berat. 10 tahun kita merdeka, tapi kemiskinan masih sangat tinggi Bapak Ibu sekalian, ya, khususnya di Jawa yang memang jumlah penduduk atau padat penduduk Sumatera Utara. Teman berikutnya, ini operatornya gimana? Yang khusus Pekalongan statistiknya ada nggak kamu? Ini sebenarnya penduduk miskin di Jawa Timur, Jawa Barat 45% penduduk miskin ada di Pulau Jawa, 14,12% masuk. Ini PR kita ya, cukup serius. Nanti akan dibagi di ini, kami jangan duit kok aja. Tanya dulu, baru ngomong duit ya. Mana yang sebaran Jawa Tengah? Ini Pak Rektor, mohon maaf Pak Rektor, nanti saya ajak turun tangan Pak Rektor. Dan umumnya Bapak Ibu sekalian, kemiskinan itu berada di sekitar kampus supaya ikut menurunkan kemiskinan. Tapi ini tapi saya ingin ajak ke Kabupaten Pekalongan. Kalau misalnya nanti
siap yang di Kabupaten Kendal lain bisa menyesuaikan apa yang bisa diperbuat di tempat masing-masing. Jadi sekali kira-kira 9,03%. Jadi kita berangkat dari sini. Gelora berapa? Dari yang tertinggi Kebumen 15, rata-rata nasionalnya sekarang 8. Ya bukan PKH-nya yang kurang tepat sasarnya. Pertama memang data-datanya kan sedang diperbaiki. Itulah yang juga menjadi atensi presiden ya. Jadi data yang tidak akurat, data yang tidak tepat sasaran segala macam ini kan sedang diperbaiki, dikonsolidasikan, nanti hanya akan ada satu data. Ya kan udah jelas, sudah berulang-ulang disampaikan, yang urusan bansos itu tidak sama sekali terganggu ya, dan bahkan jika diperlukan presiden siap menambah. Mari kita merenung, khususnya para pendamping PKH. Mari kita merenung apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ada yang pernah jadi pendamping 5 tahun, angkat tangan yang sudah 5 tahun. Yang diakan siapapun Bapak Ibu sekalian. Memang kadang-kadang situasinya keras. Mulai 2014 sampai 2004 hanya penurunannya 2%. Memang berat. 10 tahun kita merdeka, tapi kemiskinan masih sangat tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya, khususnya di Jawa yang memang jumlah penduduk atau padat penduduk, Sumatera Utara. Teman berikutnya, ini operatornya gimana? Saya belum yang khusus Pekalongan, statistiknya ada nggak kamu? Ini sebarannya penduduk miskin di Jawa Timur, Jawa Barat 45% penduduk miskin ada di Pulau Jawa, 14,12% masuk. Ini PR kita ini, ya, cukup serius. Nanti akan dibagi di. Ini kamu jangan duit kok aja dulu, baru ngomong duit ya. Mana yang sebaran Jawa Tengah? Ini Pak Rektor, mohon maaf Pak Rektor, saya ajak turun tangan Pak Rektor. Dan umumnya Bapak Ibu sekalian, kemiskinan itu berada di sekitar kampus supaya ikut menurunkan kemiskinan. Tapi ini tapi saya ingin ajak ke Kabupaten Pekalongan. Kalau misalnya nanti belum siap yang di Kabupaten Kendal lain bisa menyesuaikan apa yang bisa diperbuat di tempat masing-masing. Jadi sekali kira-kira 9,03%. Jadi kita berangkat dari sini. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.